apa itu perempuan atau wanita ketika datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bisa kita bergaya ibu-ibu ya, walaupun kita longgar. Derajat kaum perempuan atau kaum wanita tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat berakhir pekan. Hari Minggu ngapain aja? Kumpul bersama teman-teman atau kumpul juga bersama keluarga tercinta. Hari ini alhamdulillah saya Fatriani di channel Fatriani VJ. Kita bertemu tentunya dalam suasana yang berbeda, tema yang berbeda, dan yang paling penting ini merupakan edisi spesial. Insya Allah kita akan masuk di 5 edisi dengan perempuan spesial ya, dan inilah perempuan spesial kita. Selain bersama Ustazah Umi Nurhana LC, tapi juga ada satu komunitas yang tentunya selalu mendukung dan menonton di channel Fatriani VJ. Inilah mereka, ibu-ibu soleha, kakak-kakak soleha dari Sahabat Surga. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Aduh, senangnya. Sering nonton nggak? Sering. Alhamdulillah. Sering nonton atau sering? Umi sehat, Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Umi. Karena ini kan kita dikelilingi Sahabat Surga, kayaknya adem ya. Insya Allah. Adem insya Allah ya. Jadi mereka ini menamakan komunitasnya dengan Sahabat Surga. Kalau kita bicara tentang surga, sesuatu yang hal yang indah. Nengok wajahnya juga teduh-teduh semua ya. Amin. Baik. Oke, Umi, hari ini kita punya ini ya, tema yang luar biasa juga adalah akhlak wanita terbaik di dalam Al-Qur'an. Nah, ini karena kita perempuan semua di sini, wanita semua. Jadi tentunya bahasannya masih seputar wanita. Insya Allah ada 5 episode tentang seputar wanita. Wanita itu identiknya adalah cantik, Umi. Betul. Cantik itu semuanya, Umi, termasuk auratnya. Betul. Yang dikatakan aurat wanita, Umi, mungkin bisa dijelaskan juga biar semuanya tenang gitu loh. Yang mana yang boleh keluar tangannya, kakinya pakai kaos kaki. Silakan, Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita masih berusaha menyempurnakan nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang bernilai positif, yang bernilai ibadah tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa, kita disatukan, dipadukan dalam agama kita, agama Islam, kemudian pula kita dikumpulkan dalam silaturahim yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para pemirsa channel Fatriani VJ dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan hari ini yang berbahagia, kembali kita akan memperdalam ya, karena sudah beberapa episode sudah kita kaji. Di sini alhamdulillah ada komunitas ibu-ibu solehah, sahabat surga yang semoga sesuai dengan doanya, sesuai dengan namanya, itu menjadi doa bagi kita semuanya. Amin. Baik ya, alhamdulillah setelah beberapa episode kita berbicara apa itu wanita di zaman jahiliyah, apa itu perempuan atau wanita ketika datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan pembawa risalah, pembawa Al-Quran, yang mana juga alhamdulillah derajat kaum perempuan atau kaum wanita tinggi, ditinggikan derajatnya, sama hak dan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, alhamdulillah. Namun sesuai dengan perjalanan zaman tentunya kita juga beberapa kali menghadapi ujian, cobaan, goncangan dan lain sebagainya, terlebih dalam hal bagaimana cara kita istiqomah, bagaimana cara kita tetap teguh di jalan Allah, bagaimana kita tetap sesuai pendirian kita
sebagai wanita solehah yang mempertahankan harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memang betul-betul ini adalah perintah daripada Allah dan ajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak wanita yang terbaik dalam Al-Qur'an sebagaimana kita jelaskan beberapa episode yang lalu, yaitu tentang bagaimana menutup aurat dengan baik. Alhamdulillah ya. Sudah mulai. Siapa yang mengucapkan, siapa yang memberitahu, maka dia wajib melaksanakannya. Betul Kak? Betul. Alhamdulillah kakak saya di samping ini Sudah. Alhamdulillah sudah melaksanakannya. Amin. Bahkan kata beliau, Mi, insya Allah kaos kaki tak ketinggalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena ketika kita menyampaikan suatu ilmu, suatu apa yang diperintahkan Allah, yang pertama kali wajib melaksanakan yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Ya, kalau tidak disampaikan, tidak diamalkan bagi menyampaikan, nauzubillah min dzalik, itulah yang disebut dengan orang-orang yang munafik. Di sini kita sudah paham semuanya. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, sekarang ini akhlak ataupun karakter perempuan yang didamba-dambakan oleh para suami atau para laki-laki yang belum beristri adalah perempuan yang benar-benar menjaga iffah, izzah, harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya berbusana sesuai dengan syariat. Nah, ini dia. Baik ibu-ibu yang berbahagia ya. Kita sudah memahami mungkin di berbagai kelompok atau kajian banyak sudah membahas apa sih yang dinamakan berbusana sesuai syariah. Bahkan ada sekarang namanya baju syar'i. Ya. Ibu-ibu ini baju syar'i kan? Ya, ibu-ibu nih baju syar'i. Iya, syar'i. Ya. Baju syar'i ya, alhamdulillah. Yang jelas yang kita pahamkan yang sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 59 itu adalah bagaimana pakaian atau kain atau hijab atau jilbab itu menutup seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan kita. Nah, ya. Iya, betul. Dan kemudian tidak hanya itu, ternyata syaratnya pun juga ada. Ini sudah kita jelaskan juga, cuman sekarang kita perdalam lagi. Boleh ibu-ibu? Boleh ya. Kemudian ya. Nah, tadi sudah dijelaskan namanya perempuan tuh ingin dipandang cantik ya kan, dipandang indah ya oleh siapapun yang memandang. Nah, namun mudah-mudahan niat cantik kita, niat indah kita tidak untuk menggoda suami orang ya. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau niatnya untuk itu sudah berubah niatnya ya kan. Yang seharusnya tampilan kita syar'i tentunya ya ridho Allah yang kita mau ya kan. Ridho suami yang kita mau, ridho kedua orang tua kita yang kita mau. Sampai niatnya melenceng, nah itu tadi al-hasanat ya, kebaikan-kebaikan itu ternyata menghapus terbalik ya. As-sayyi'at tamhul hasanat. Segala bentuk kebaikan kita tadi terhapus karena kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita di setiap tampilan, di setiap kemana kita berjalan, di mana kita duduk, berusaha memperbaiki niat kita. Seketika ada niat agak melenceng, langsung istighfar. Nah, jadi disinilah bentuk kita dalam arti kata menjernihkan, mensucikan. Dalam arti kata mudah-mudahan apa yang kulakukan ini Allah sudah termasuk di dalam ridhonya. Nah, sama halnya kita di sini ya. Alhamdulillah nih semangat luar biasa, ya kan? Kita datang dalam pengajian. Tapi kalau niatnya hanya untuk terkenal, untuk apa? Ya, saya sangat bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Kakanda lewat media ini kita bisa bersilaturahim yang pertama, yang kedua adalah bagaimana ilmu-ilmu agama ini, ilmu Allah ini bisa tersampaikan ke khalayak ramai. Kalau ketenaran itu mudah kita cari, tapi ridha Allah sangatlah susah. Nah, dengan adanya ini, kalaupun ketenaran itu adalah ujian bagi kita, maka kita berharap agar niat di awal kita ini betul-betul masih dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, syaratnya tadi sudah, yang pertama menutup seluruh aurat ya. Nah, kemudian adalah ketika sudah menutup dia harus longgar. Ya. Ini Kak Noni betul? Ya.
Ya. Selalu komen alhamdulillah. Iya, amin. Ya, longgar. Longgar karena kan tertutup, yang ketat juga tertutup, betul? Tapi ketika dia walaupun tertutup kemudian ketat, itu jauh dari syarat syariat. Dia harus longgar. Longgar berarti tidak tidak menempel ya. Nah, masih ada rongga-rongganya segala macamnya ya. Kemudian tidak membentuk lekak-lekuk tubuh kita ya. Ibu-ibu misalnya yang proporsional gitu bahasanya. Ah ya. Proporsional. Oh, sini proporsional apa proporsional. Ya kan? Yang indah segala macam ya. Nah, itu dibalut bukan sesuai dengan tubuhnya ya, tapi yang harus longgar. Makanya ketika ibu-ibu nanti menjahit kain, buat baju seragam, buat baju Melayu, jangan sampai nanti ukurannya ngepas ya. Ini kita sangat menyayangkan, dia sudah terbungkus rapi tapi ternyata nauzubillah ya kan, yang tidak seharusnya dipandang orang dipandang oleh orang. Banyak benjolan di sana sini ya kan. Nah, kalau itu terlihat, itu sudah namanya tidak menutup aurat, malah menelanjangi diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Karena syaratnya adalah longgar. Masih bisa kita bergaya ibu-ibu ya, walaupun kita longgar ya. Walaupun dilonggarkan semuanya ya, tidak seperti karung lah pula ya kan. Ya, secara Islam ya. Iya, harus longgar, masih ada pola-polanya ya, tapi tidak lengket di badan kita. Ya, karena itulah sudah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu ya. Kemudian lagi yang namanya sesuai dengan baju syar'i, tidak menerawang, tidak terawang. Ya, terkadang masih ada dia jilbabnya hitam ya, namun terawang. Tapi ini alhamdulillah ya, berarti sudah tidak terawang lagi. Yang telinganya yang nampak dari jauh, misalnya rambutnya nampak dari jauh, itu berarti terawang. Nah, ini juga ya harus kita antisipasi, harus kita perhatikan baik-baik ya. Begitu pula dengan pakaian ibu-ibu, misalnya kalau anggota perwiritan biasanya pakai baju putih, gamis putih, itu diperhatikan ya. Silakan pakai, tapi pakailah dalaman lagi ya, agar tidak terlihat bagian dalam tadi ya. Karena kalau dia tipis, walaupun dia membungkus, belum termasuk daripada memenuhi syarat syariat. Ya di sini kita seperti ini, tapi di lingkungan kita juga kita menjaga harga diri kita sebagai kaum muslimah perempuan yang mempunyai harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Umi. Sama-sama. Terima kasih sahabat surga. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi minggu depan, lebih seru lagi bahasannya masih seputar wanita. Baik sahabat surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.